Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Saya Dea Ayu dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, jurusan Ekonomi Akuntansi. Dan di sini saya akan membagikan video mengenai akuntansi pemerintahan. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Kita akan membahas tentang akuntansi pemerintah. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi? Jadi, akuntansi merupakan proses pencatatan, perhitungan, serta pelaporan atau penyajian transaksi keuangan. Atau, akuntansi bisa didefinisikan sebagai konsep, teknik, untuk mengukur dan melaporkan informasi sebuah keuangan. Nah, jadi di dalam ruang lingkup akuntansi memiliki dua bagian yang terdiri dari akuntansi mikro dan juga akuntansi makro. Akuntansi mikro ini terdiri cakupan yang kecil, sedangkan akuntansi makro itu terdiri dari cakupan yang besar. Akuntansi mikro terdiri dari akuntansi pemerintah dan juga bisnis, sedangkan akuntansi makro terdiri akuntansi sosial dan juga nasional. Nah, dari situ kita dapat melihat perbedaan pengertian antara akuntansi pemerintah dan juga akuntansi bisnis. Akuntansi pemerintah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan sebuah keputusan oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan. Nah, jadi kegiatannya ini memiliki hubungan dengan masalah pemeriksaan keuangan negara. Sering juga disebut dengan istilah administrasi keuangan negara. Sedangkan akuntansi bisnis adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi keuangan tentang aktivitas bisnis, mencatat transaksi, dan menghasilkan laporan keuangan. Jadi akuntansi bisnis ini berkaitan dengan pencatatan dan evaluasi yang dapat diukur dalam sebuah perusahaan. Hal ini digunakan untuk merencanakan manajemen dan pengendalian perusahaan tersebut. Sekarang kita akan membahas dari segi tujuannya. Apa sih tujuan akuntansi pemerintahan? Apakah berbeda dengan tujuan akuntansi bisnis? Jadi, tujuan akuntansi pemerintahan yang pertama adalah akuntabilitas. Maksudnya, laporan ini yang menjadi bukti akuntabilitas lembaga pemerintah dalam mengelola keuangan rakyat yang merupakan pihak terpenting dalam penyelenggaraan negara, serta penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, dan juga ekonomis. Yang kedua adalah manajerial. Maksudnya adalah membantu menjalankan kebijakan manajemen pada sektor pembangunan agar tidak terjadi pemberhentian program kerja di tengah jalan karena masalah anggaran. Nah, jadi fungsi ini digunakan untuk merencanakan dan menyusun anggaran negara atau APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, yang digunakan secara efektif dan efisien. Tujuan yang ketiga adalah pengawasan, maksudnya adalah dalam pengelolaan keuangan negara memerlukan pengawasan atau kontrol agar tidak disalahgunakan. Jadi, akuntansi pemerintahan ini dibuat guna mengawasi proses keuangan negara agar bisa diperiksa dengan mudah oleh lembaga-lembaga keuangan seperti BPK untuk mengetahui bagaimana tujuan aliran dana ini dan jumlah dana ini yang digunakan dalam program kerja pemerintah tersebut. Sedangkan tujuan akuntansi bisnis yaitu memiliki peran dalam mengumpulkan, mencatat, dan melaporkan posisi keuangan serta arus kas perusahaan secara lengkap dan terperinci dalam periode tertentu. Nah, jadi informasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi perusahaan tersebut. Selain tujuan, terdapat juga perbedaan pada karakteristik akuntansi pemerintah dan juga bisnis. Poin yang pertama adalah laporan laba rugi. Karena sifat yang non-profit, akuntansi pemerintahan tidak punya laporan laba rugi. Sedangkan pada akuntansi bisnis, perusahaan harus menyajikan informasi laba rugi, perubahan modal, dan arus kas di jurnal. Tetapi dalam akuntansi pemerintahan ada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional yang tidak didapati pada akuntansi bisnis. Selain itu, terdapat istilah dana cadangan dan ekuitas dana pada akuntansi pemerintahan yang tidak didapati dalam akuntansi bisnis. Poin yang kedua adalah pendapatan dari kebijakan.
Pada akuntansi bisnis, perusahaan memperoleh pendapatan dari aktivitas penjualan barang atau jasa, sedangkan pada pendapatan pemerintah berasal dari segala peraturan atau hukum yang mengikat warga negara dan entitas dalam negeri ataupun asing yang tunduk pada aturan di negara tempatnya beraktivitas. Contohnya adalah pendapatan pajak, pendapatan non-pajak, dan hibah dari luar negeri. Poin yang ketiga, memakai standar sendiri. Pada akuntansi bisnis menggunakan standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Sedangkan akuntansi pemerintahan menggunakan standar akuntansi pemerintahan rancangan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah. Poin yang keempat, lembaga audit pemerintah. Dalam mengecek laporan keuangan dari akuntansi pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai lembaga resmi yang memiliki wewenang sebagai lembaga auditor pemerintah. Adapun laporan keuangan dari akuntansi bisnis yang diaudit adalah lembaga angkutan pabrik. Poin yang kelima adalah tidak ada kepemilikan. Maksudnya adalah pada laporan keuangan akuntansi pemerintah tidak punya kepemilikan, sedangkan dari akuntansi bisnis pemiliknya adalah pemegang saham dalam perusahaan tersebut yang berkepentingan dalam laporan itu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah siapa sih pengguna laporan keuangan pemerintah dan juga pengguna laporan keuangan bisnis? Apakah mereka pengguna yang sama menggunakan laporan keuangan tersebut? Kita akan membahas dari sisi pengguna laporan keuangan pemerintah. Nah, jadi di keuangan pemerintah terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah. Yang pertama adalah masyarakat. Fungsinya adalah agar masyarakat bisa melihat laporan atas realisasi anggaran yang dapat dijelaskan dengan sangat lengkap realisasi penerimaan negara dari pajak maupun non-pajak. Pengguna kedua adalah wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Fungsinya adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik di tingkat pusat dan daerah. Nah, BPK ini merupakan mitra lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pengguna yang ketiga adalah pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan yang akan memberi manfaat sebagai bahan acuan untuk menolak atau menyetujui pinjaman yang diajukan. Yang keempat adalah pemerintah. Nah, laporan keuangan pemerintah berguna untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah, menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah, dan juga perubahan-perubahan yang telah terjadi dan akan memonitor kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengguna laporan keuangan bisnis yang pertama adalah investor. Nah, fungsinya adalah untuk menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam membayar dividen melalui laporan keuangan. Pengguna yang kedua adalah karyawan untuk menilai kemampuan perusahaan di dalam memberikan jasa, serta untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan imbalan pasca kerja dan juga kesempatan dalam kerja. Pengguna yang ketiga adalah pemasok dan kreditor. Fungsinya adalah untuk memutuskan apakah jumlah akan dibayar saat jatuh tempo dan sebagainya. Pengguna yang keempat adalah pelanggan. Nah, pelanggan membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk melihat akan terlibat dengan perjanjian jangka panjang dalam perusahaan tersebut. Pengguna yang kelima adalah masyarakat. Nah, fungsinya adalah untuk membantu masyarakat dalam menyediakan informasi berhubungan dengan tren. Selain itu, juga perkembangan terakhir dari kemakmuran perusahaan sampai dengan rangkaian aktivitasnya. Pengguna yang keenam adalah pemerintah. Pemerintah membutuhkan sebagai informasi untuk bisa melihat aktivitas perusahaan dan menetapkan kebijakan pajak. Informasi tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan statistik pendapatan nasional. Pengguna yang ketujuh adalah pemberi pinjaman. Fungsi dari laporan keuangan bagi pemberi pinjaman adalah untuk memberikan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman dan bunganya dibayar saat jatuh tempo. Nah, dari pengguna kedua laporan keuangan tersebut memiliki pengguna yang sama, namun persamaan tersebut memiliki fungsi yang berbeda dikarenakan karakteristik yang berbeda juga. Nah, sekarang kita masuk pada ruang lingkup akuntansi pemerintah. Nah, jadi perkembangan akuntansi pemerintah memang tidak secepat dunia akuntansi bisnis. Hal ini tentu saja disebabkan pada karakteristik yang berbeda. Tuntunan masyarakat yang menginginkan adanya laporan keuangan membuat akuntansi pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi atau melaksanakan kegiatan melakukan laporan keuangan. Perbedaan akuntansi pemerintah dan juga bisnis ini bertujuan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan tersebut. Meski melihat tujuan yang berbeda, namun secara hakikat bahwa tujuan dari akuntansi pemerintah dan bisnis adalah sama-sama menyajikan informasi keuangan dari transaksi keuangan yang dilakukan pada sebuah organisasi.
Baiklah, itu saja pembahasan dari video saya tentang akuntansi pemerintahan. Terima kasih kepada kalian yang sudah menontonnya juga. Saya Dea Ayu Puspita, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.